Huo Yuhao hanya merasakan dua gelombang panas datang dari titik kontak antara telapak tangannya dan Ma Xiao Tao. Mereka membanjiri tubuhnya dan melonjak dengan sinting di dalam dirinya. Namun, hari ini berbeda dari situasi sebelumnya. Dia berada dalam kondisi puncaknya sekarang. Kekuatan jiwanya melonjak dengan cepat, dan aura yang berubah menjadi Ultimate Ice mengasimilasi gelombang api yang melonjak ini. Pada saat yang sama, Ma Xiao Tao merasakan gelombang dingin sebagai tanggapan. Wang Dong juga tiba di samping Huo Yuhao sekarang. Dia meletakkan telapak tangannya di belakang dan meringankan beban Huo Yuhao dengan peningkatan Hao Dong Power. Phoenix api hitam yang panjangnya tidak lebih dari 1 meter memiliki kekuatan yang menakutkan. Bagaimana itu bisa begitu mudah dilepaskan? Sepertinya Ma Xiao Tao hanya mengangkat lengan kanannya. Tapi serangannya termasuk kehendak Evil Phoenix-nya dan kekuatan 3 keterampilan yang menakutkan, pembaptisan Phoenix, Phoenix Kai Pierce, dan Phoenix Rupture yang terkandung dalam tulang jiwa lengan kanannya. Lengan kanan Ma Xiao Tao telah menghilang sekarang, mengungkapkan lengannya yang terbakar arang. Ini adalah metode rahasia Akademi Shrek mengompresi 3 keterampilan jiwa sebelum melepaskan mereka. Dan itu hanya cocok untuk Ma Xiao Tao, yang merupakan seorang master jiwa tipe kekuatan. Bahkan Dai Yue Heng tidak bisa melakukannya. Siapa dari Akademi Shrek yang sederhana? Ini adalah kekuatan sejati Ma Xiao Tao. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao mengalami perasaan aneh ketika dia meletakkan telapak tangannya di punggung Ma Xiao Tao. Setelah dia mengalami perubahan kekuatan es dan api jiwa dengan Ma Xiao Tao sebelumnya, mereka tampaknya mengembangkan semacam kompatibilitas. Itu jika kekuatan jiwa yang membara di tubuh Ma Xiao Tao memanggilnya. Tentunya bukan Huo Yuhao linglung. Itu karena dia pernah merasakan sesuatu yang serupa sebelumnya antara dia dan Wang Dong. Saat itulah keduanya menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam perasaanku kemudian sangat mirip dengan bagaimana rasanya sekarang. Namun, Ma Xiao Tao adalah Phoenix, sementara dia adalah Ice Empress dan Spirit Aes. Bagaimana mereka bisa mengembangkan kompatibilitas jika dia mengandung elemen api dan dia mengandung elemen es? Ini terlalu aneh. Ma Xiao Tao juga merasakan apa yang dirasakan Huo Yuhao. Dia bahkan merasakannya lebih intens. Dia berhasil dengan cepat menekan api jahat yang melanda dirinya menggunakan Ultimate Ice. Dia jelas merasakan kasih sayang ketika es dingin beredar di sekujur tubuhnya. Kenapa seperti ini? Apakah itu masalah karena dia telah memulai api jahat berulang kali? Ma Xiao Tao juga sangat bingung. Dibandingkan dengan 2 kali terakhir, di mana Huo Yuhao menekan api jahat secara pasif untuknya, dia melakukannya secara aktif saat ini. Dia juga dalam kondisi puncak. Ma Xiao Tao juga telah memulai api jahatnya tanpa ragu-ragu karena dia ada di sekitar. Sepanjang jalan, perubahan kecil mulai terjadi antara es dan api mereka. Sementara perubahan aneh ini terjadi di antara mereka, pertandingan grup berakhir pada tahap kompetisi. Meng Hongchen menyelamatkan Xiao Hongchen dan mundur dengan cepat. Di sisi lain, anggota tim Sun Moon yang masih hidup menjadi gila setelah anggota mereka yang lain terbunuh. Ma Rulong memimpin sisanya saat mereka melepaskan alat jiwa terkuat mereka. Mereka melakukan serangan tanpa henti pada tim Shrek, yang tertangkap di Net of Lightning. Su Sanxi dan Ma Xiao Tao telah meninggalkan panggung, sementara Jiang Nanan telah kehilangan kekuatan untuk bersaing lebih jauh karena cedera kritisnya. Hanya Dai Yue Heng, Ling Luochen, Bei Bei dan Hichaito yang tersisa. Bei Bei tiba-tiba berteriak ketika lawan mengeluarkan semua alat jiwa mereka. Wasit, kami mengakui kekalahan. The Heaven Vien Douluo merasa tidak enak pada saat ini. Sebagai wasit, dia sangat peduli dengan reputasinya sendiri meskipun dia tidak peduli dengan 2 anggota Sun Moon yang telah meninggal. Itu sebabnya dia sangat fokus. Teriakan Bei Bei menyebabkan dia turun ke tengah panggung kompetisi. Sebuah bola cahaya terang bersinar dari Heaven Vien Douluo pada saat ini. 9 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu dan 5 hitam bersinar terang. Dia menggunakan tangan kanannya untuk membimbing gelombang aura bangga dan mulia saat dilepaskan. Bintang putih muncul di depannya, dan cahaya bintang langsung menyebar. Itu berubah menjadi penghalang besar yang memisahkan panggung kompetisi dan memblokir serangan tim Sun Moon. Mustahil bagi alat jiwa kelas 5, 6 atau 7 untuk menyakiti titul Douluo. Selanjutnya, Douluo Heaven Vien memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan Douluo Transcendent. Dai Yue Heng berbalik dan menatap Bei Bei dengan marah. Mengapa kamu berteriak begitu acak? Kami tidak kalah. Kami masih bisa terus bersaing.
Bei Bei mengerutkan alisnya dan berkata, "Senior, ini adalah strategi Guru Wang. Kami akan mengikuti strateginya. Tapi kemenangan ada di depan mata kita." Dai Yueheng meraung kembali. Bei Bei menghela nafas. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita dapat mengalahkan 4 dari mereka hanya dengan 4 dari kita saja? Aku tidak bisa menolak pukulan itu sebelumnya. Apakah kamu pikir ada di antara kita yang bisa memilikinya?" Aku, Dai Yueheng benar-benar ingin membuat ayahnya terkesan. Dia tahu apa yang dikatakan Bei Bei benar. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua White Tiger Duke. Dia menjadi tenang setelah ledakan emosi sementara dan mengangguk pada Bei Bei. "Maaf, aku terlalu impulsif. Itu karena aku merasa tidak enak sehingga Jiang Nanan menerima pukulan itu untukku." Bei Bei tersenyum dan mengungkapkan satu set gigi putih. "Tidak apa-apa. Kamu akan memiliki kesempatan untuk bersinar nanti." Serangan alat jiwa sudah berakhir, dan semua mata anggota tim Sun Moon mulai memerah. Turnamen? Ini hanya turnamen. Tetapi 2 anggota tim mereka telah meninggal. Mereka yang bisa mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon untuk bersaing di turnamen ini adalah talenta elit. Mereka yang tewas dalam pertempuran adalah rekan senegaranya dan saudara mereka. Mereka merasa sangat sedih bahwa mereka baru saja mati seperti itu. Jika Heaven Vien Douluo tidak campur tangan, mereka akan bertaruh dengan hidup mereka melawan tim Shrek. Kedua tim, harap tenang, kata Huang Jinsu dengan dingin, kemenangan sudah diputuskan. Jika ada yang bertindak sembarangan, jangan salahkan aku karena tidak baik. Guru yang bertanggung jawab atas tim Sun Moon juga menjadi pucat, tetapi tetap tenang. Dia memarahi anggota timnya, yang menghentikan MR Rulong dan sisanya dari bertindak ceroboh. Huang Jinsu berbalik ke arah tembok kota dan berkata dengan suara rendah, "Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon telah memenangkan putaran tim. Kedua tim, kamu memiliki 1 menit untuk menyesuaikan kembali. Setelah 1 menit, ronde 1v1 akan dimulai. Pada saat yang sama, silakan pilih 7 anggota kamu untuk chapter individu." Setelah diputuskan, tidak ada perubahan lebih lanjut yang dapat dilakukan. Akademi Shrek telah hilang. Seluruh Star Luo Plaza hening. Di saat berikutnya, terjadi kegemparan lagi. Meskipun banyak yang tahu bahwa tim Shrek lebih rendah daripada tim Sun Moon Soul Academy di turnamen ini, semua orang masih merasa ragu bahwa mereka telah kehilangan putaran tim ini. Mereka semua menunggu keajaiban dari Shrek. Tapi tidak ada keajaiban terjadi. Pada akhirnya, Shrek benar-benar kehilangan. Mereka bahkan tidak bertahan sampai akhir. Beberapa penonton yang gelisah mulai mengutuk dengan marah, dan seluruh Star Luo Plaza sekarang dalam kekacauan. Diam. Suara perkasa dan nyaring terdengar di seluruh tempat pada saat ini. Keributan di alun-alun besar itu tertahan oleh raungan geram ini. Itu adalah Duk Harimau Putih. Dia memegang alat jiwa yang menguatkan suara di tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, kedua tim telah melakukan yang terbaik. Kemenangan dan kegagalan sangat umum terjadi. Mereka yang melemparkan penghinaan pada anggota yang bersaing akan ditemukan dan dihukum berat. Sebagai komandan militer selama bertahun-tahun, kata-kata sederhana Dai Hao dipenuhi dengan aura yang kuat. Dia mengendalikan situasi begitu saja. Aura besarnya bahkan menekan Huo Yu Hao, yang membantu Ma Xiao Tao menekan api iblisnya, untuk memandang ke tembok kota. Suasana hatinya dan ekspresi di matanya sangat kompleks. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak berharap bahwa ayah mereka adalah seorang pahlawan dan kebanggaan mereka? Tapi dia belum pernah menikmati cinta dari pihak ayah sebelumnya. Dia hanya membenci ayah ini yang bahkan belum dia lihat sebelum dia meninggalkan rumah adipati. Ya, dia menghancurkan kesucian ibunya. Pengorbanan ibunya adalah karena dia. Tapi dia begitu gagah dan kuat. Tidak heran ibu Huo Yu Hao tidak menyesal melahirkannya karena Dai Hao. Pola pikir psikologis Huo Yu Hao tidak semulus ketika ia meninggalkan Dukes Mansion setelah belajar dan berkultivasi di Shrek Academy selama sekitar setahun terakhir. Tapi kebenciannya pada Duk Harimau Putih dan mereka yang di Mansion Duk yang mengorbankan ibunya tidak pernah berkurang. "Bu, ini yang kamu cintai sebelumnya. Dia luar biasa, tetapi justru karena ini dia sangat menyakitimu. Bu, jangan khawatir. Suatu hari, aku akan berdiri di depannya dan membalas dendam untukmu. Dia ayah aku dan memberi aku hidup, jadi aku tidak akan membunuhnya. Tapi aku akan membuatnya bertobat saat dia berlutut di depan kuburmu. Bu, aku akan menemukanmu setelah turnamen selesai. Berkatilah aku, supaya aku bisa tumbuh dengan cepat."
Bu, aku sangat merindukanmu. Matanya melotot tanpa sadar, dan dia bahkan tidak menyadari Ma Xiaotao menatapnya. Adik laki-laki, ada apa? Ma Xiaotao bertanya dengan lembut. Apa? Huo Yuhao hanya sadar kembali sekarang, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya. Kakak perempuan, aku baik-baik saja. Ma Xiaotao tersenyum dan berkata, itu bagus kalau begitu. Aku sudah baik-baik saja. Dapatkan kembali kekuatan jiwa kamu dengan cepat. Kamu mungkin dibutuhkan nanti. Semua orang telah turun dari panggung sekarang. BI membawa Jiang Nanan yang tidak sadar saat dia kembali ke ruang tunggu. Wang Yan bergegas maju. Sudah ada tuan-tuan jiwa tipe penyembuhan dari Kekaisaran Luo Bintang yang maju untuk memberikan pengobatan. Karena pria berbeda dari wanita, dan chapter individu akan dimulai, Wang Yan membiarkan Xiao Xiao merawat Jiang Nanan sementara. Setelah itu, ia melaporkan 7 nama yang ingin ia kirimkan untuk putaran individu. Ketujuh orang ini adalah Ma Xiaotao, Dai Yueheng, Bei, Su Sanxi, Ling Luochen, Huo Yuhao dan Wang Dong. Ya, baik Huo Yuhao dan Wang Dong sedang dikirim keluar untuk putaran individu. Su Sanxi dibangunkan oleh Ling Luochen menggunakan elemen es. Nanan. Su Sanxi tidak bisa membantu tetapi berteriak saat dia sadar. Kekuatan jiwanya melonjak dengan ganas. Tenang. Bei menamparnya, dan Su Sanxi hanya tenang karena itu. Su Sanxi segera menemukan Jiang Nanan, yang ada dalam pelukan Xiao Xiao. Tubuhnya bahkan gemetaran karena terlalu gelisah. Su Sanxi lebih dari sedikit panik ketika dia bertanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana dengannya? Wang Yan datang ke sisinya, menepuk pundaknya dan berkata dengan suara yang dalam, lukanya sangat serius, tetapi hidupnya tidak akan dalam bahaya. Sanxi, apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Tiba-tiba Su Sanxi berbalik, tentu saja. Suaranya terdengar berbeda karena dia menjawab dengan sangat antusias. Wang Yan mengangguk dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Kamu akan menjadi yang pertama di chapter individu. Baik. Aku akan naik dan menghancurkan mereka. Saat dia berbicara, Su Sanxi menerima botol susu dari Wang Yan. Dia menutup matanya dengan cepat, dan mendapatkan kembali kekuatan jiwa yang telah dia habiskan sebelumnya. Untuk final hari ini, Wang Yan secara khusus membeli beberapa botol susu lagi dalam 2 hari persiapan. Semua orang memiliki salah satunya sekarang, dan menggunakannya untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwa mereka dengan cepat. Chapter individu akan segera dimulai. Wang Yan sangat tenang. Meskipun dia tampak lesu, dia memiliki pandangan tegas di matanya. Ya, kekalahan di chapter tim adalah bagian dari rencananya. Shrek lebih rendah dalam hal kemampuan keseluruhan. Tim Sun Moon terdiri dari insinyur jiwa yang kuat, dan mereka memiliki alat jiwa paling canggih di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Mereka tidak diragukan lagi yang terkuat sebagai tim. Ini berarti bahwa mereka akan menjadi yang paling kuat di chapter tim. Jika mereka bentrok secara langsung, peluang keberhasilan Shrek tidak akan lebih besar dari 30%, dan Wang Yan dengan tegas memilih untuk menyerah dalam putaran tim tanpa mengetahui kemampuan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Strateginya sangat sederhana. Di chapter tim, semua anggota timnya seharusnya menghemat. Hanya Jiang Nanan dan Hicaito yang akan melepaskan semuanya, karena mereka tidak akan berada di chapter individu. Mereka hanya memiliki satu target di chapter tim, melukai sebanyak mungkin lawan mereka. Penting untuk dicatat bahwa final hari ini akan selesai dalam sekali jalan. Sementara tim Sun Moon sangat kuat, mereka juga memiliki sejumlah raja jiwa yang terbatas. Wang Yan juga tidak berharap Xiao Hongchen dan Meng Hongchen menjadi raja jiwa, tetapi bahkan tim Sun Moon hanya memiliki 9 raja jiwa. Jika satu diturunkan, hanya 8 yang tersisa. Kenyataan membuktikan bahwa strategi Wang Yan telah berhasil. Kematian Lin 11 dan Chen Fei bukan bagian dari rencananya, tapi Ma Xiaotao yang memberikan semuanya terlalu menakutkan. Dia tidak bisa berbelas kasihan sama sekali di final ini. Bersamaan dengan kecelakaan kecil, dia benar-benar membunuh 2 raja jiwa kelas 5. Pada saat yang sama, dia menghabiskan beberapa Invincible Barriers. Lebih penting lagi, Xiao Hongchen terluka parah. Dia tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam sisa pertandingan. Dari 9 raja jiwa, 2 terbunuh dan 1 terluka parah. Tim Sun Moon sangat terbatas dalam siapa mereka dapat mengirim. Ini akan sangat tidak menguntungkan untuk segmen final nanti. Namun,
Pukulan yang diambil Jiang Nanan untuk Dai Yueheng tidak ada dalam rencana Wang Yan. Tapi dia bisa memahami niat Jiang Nanan yang sungguh-sungguh. Meskipun Jiang Nanan tidak pernah palsu di depan Susanshi, dia jelas bahwa dia mungkin menjatuhkan Susanshi. Itu sebabnya dia mengambil pukulan untuknya tanpa ragu-ragu. Sangat penting untuk mengetahui bahwa hidupnya mungkin telah hilang jika tubuh emas terkalahkannya tidak bisa bertahan cukup lama. Namun dia tetap berlari maju dan berhasil mencapai hasil terbaik. Susanshi gelisah, dan kekuatan internalnya setengah sadar. Juga upayanya yang menyebabkan Xiao Hongchen terluka parah. Bahkan adil untuk mengatakan bahwa tim Shrek telah menjalankan rencana Wang yang lebih baik dari yang diharapkan. Ma Xiao Tao membuat kontribusi terbesar di chapter tim ini. Tanpa dia, hasil ini tidak akan tercapai. Meski begitu, Wang Yan tidak berpikir bahwa Jiang Nanan membuat kontribusi terbesar kedua. Dia berpikir bahwa BBI yang melakukannya, setelah dia berteriak bahwa Shrek mengakui kekalahan pada saat terakhir. Apa yang bisa melihat gambaran yang lebih besar? Ini adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang benar setelah menilai situasi pada saat yang paling kritis. BBI telah berteriak pada saat yang tepat. 4 sisanya dari tim Sun Moon masih sangat kuat, dan mereka juga sangat jauh dari mereka. Alat jiwa mereka masih bisa dilestarikan dalam kondisi terbaik mereka. Meskipun Dai Yueheng akhirnya menjadi lebih dekat, kera iblis haus darah yang telah dipanggil Ma Rulong tidak akan mudah untuk ditangani. Atau setidaknya, itu tidak bisa ditangani dalam waktu singkat. Shrek tidak akan bisa mencapai kemenangan dalam situasi itu. Karena ini adalah kasusnya, mereka harus melestarikan kekuatan mereka dan menggunakannya di chapter individu. Dai Yueheng adalah orang yang seharusnya mengakui kekalahan, tetapi jelas bahwa dia telah kehilangan kendali emosinya. Wang Yan lebih terkesan dengan BBI, karena ia mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Dai Yueheng. Kedua tim harus memutuskan urutan mereka sebelum chapter individu dimulai dan menyampaikannya kepada wasit. Ini untuk memastikan keadilan. Wang Yan sudah menyiapkan daftarnya sebelumnya, dan menyerahkannya ke Huang Jinsu. Karena 2 anggota telah terbunuh dan 1 anggota terluka parah, guru yang bertanggung jawab atas tim Sun Moon harus membuat perubahan. Ini membuatnya sangat panik. Tidak, aku harus bersaing. Aku harus bersaing. Jika tidak, aku juga tidak akan hadir untuk pertarungan 2-2-3. Sialan, aku terlalu pengecut. Xiao Hongchen masih berkotek meskipun dia sangat terluka. Dia tidak terlalu terganggu dengan kematian 2 anggota tim resmi. Dia tidak pandai hubungan interpersonal, dan 2 anggota tim resmi itu juga tidak menyukainya. Tapi dia merasa marah. Xiao Hongchen telah diakui sebagai talenta top dalam seluruh sejarah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Bakatnya tidak hanya menjadikannya seorang insinyur jiwa, tetapi juga seorang guru jiwa yang luar biasa. Dia bahkan bisa menggabungkan keduanya dengan sempurna. Baik dia dan Meng Hongchen tidak dikirim untuk bersaing sebelumnya karena mereka terus berurusan dengan Akademi Shrek nanti. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan mempermalukan dirinya sendiri pertama kali dia mengungkapkan dirinya. Pelanggaran habis-habisannya diblokir oleh seorang wanita yang menggairahkan. Yang bahkan lebih disayangkan baginya adalah dia direnggut ke udara oleh wanita yang sama itu menggunakan kakinya. Akhirnya, dia terluka parah oleh Dai Yueheng. Dia benar-benar malu bahkan sebelum dia melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Identitas Xiao Hongchen di tim Sun Moon sangat sensitif. Guru mereka tidak berani membiarkannya mengambil risiko. Setelah dia terluka parah dan 2 siswa lainnya terbunuh, dia dengan cepat menarik partisipasi Xiao Hongchen dari turnamen dan menggantikannya dengan anggota tim persiapan lainnya. Apa yang bisa dilakukan Xiao Hongchen? Xiao Hongchen masih ingin membalikan keadaan dan mengungkapkan dirinya di depan semua orang. Jika dia meninggalkannya begitu saja, itu akan menjadi lelucon mutlak baginya. Itu sebabnya dia tidak mau diganti begitu saja. Saat ia dirawat oleh para guru jiwa tipe penyembuhan, ia berdebat dengan gurunya. Dia tidak mau mendiskualifikasi dirinya sendiri. Guru itu berkata dengan suara berat, "Xiao Hongchen, tenang. Jangan lupa apa yang kamu maksud dengan akademi kami. Jika sesuatu terjadi pada kamu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Hall Master?" Xiao Hongchen mengamuk, "Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab kepada siapapun. Bukankah saudara perempuan aku ada di sini? Jika aku benar-benar mati dalam pertempuran, dia akan menjelaskannya kepada kakekku. Aku tidak peduli, aku harus bersaing. Jangan salahkan aku karena mengeluh kepada kakek aku jika kamu tidak membiarkan aku bersaing." Meng Hongchen sedikit kesal ketika dia berkata, "Guru,
Biarkan dia bersaing jika kamu tidak punya pilihan. Paling-paling, kami tidak akan membiarkan dia bertarung di chapter individu. Aku pikir 6 dari kita sudah cukup. Jika kita tidak bisa dan kalah, saudara aku dan aku bisa melepaskan kekuatan penuh kami bersama untuk pertarungan 2-2-3. Dia juga dapat menggunakan waktu untuk chapter individu untuk pulih sedikit. Meskipun aku benci mengakuinya, itu sebagian tidak disengaja bahwa dua senior tewas sekarang. Sang guru mengerutkan alisnya. Dua orang ini sangat merepotkan. Hanya setelah Heaven Vien Douluo mendesaknya untuk barisan barulah dia berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Bahkan jika kami kalah di chapter individu, kamu tidak bisa bersaing. Paling-paling, kamu dapat memasangkan dengan Meng Hongchen dalam pertarungan 2-2-3. Baik. Xiao Hongchen menyetujui dengan jujur. Dia juga tahu kondisinya sendiri. Dia tidak bisa pulih begitu cepat dari serangan pembasmian White Tiger yang dilepaskan padanya. Dengan beberapa waktu dari chapter individu, dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Dengan saudara perempuannya, dia yakin dia bisa mencapai sesuatu di final ini. Itu jelas lebih baik daripada menonton dari bawah panggung. Anggota yang bersaing tim Sun Moon dan urutan mereka untuk chapter individu diputuskan begitu saja. Ma Rulong telah menghabiskan banyak kekuatannya sebelumnya, dan tidak bisa menjadi yang pertama untuk bersaing. Yang pertama dikirim adalah anggota tim resmi yang telah digantikan oleh Meng Hongchen dan Xiao Hongchen sebelumnya. Setelah itu adalah anggota tim resmi lain yang telah diganti. Mengikuti keduanya, itu adalah Michael, Meng Hongchen, dan Ma Rulong diikuti oleh Xiao Hongchen. Ada alasan mengapa Meng Hongchen termasuk di antara beberapa yang pertama dikirim. Karena Wang Yan sudah mengatur segalanya, tidak ada perubahan di sisi Shrek. Susan Shi adalah orang pertama yang memasuki medan pertempuran. Dia akan diikuti oleh Bei Bei, Ling Luochen, Dai Yueheng, Ma Xiao Tao, Wang Dong dan Huo Yuhao. Tanpa ragu, 5 yang pertama adalah kekuatan utama untuk putaran individu ini, sementara Huo Yuhao dan Wang Dong adalah lapisan gula pada kue. Salah satu dari mereka memiliki 3 cincin sementara yang lain memiliki 2 cincin. Wang Yan memasukkan mereka dalam barisan dengan mata bertarung 2-2-3. Jika 2 dari mereka dipasangkan bersama seorang kaisar jiwa, itu akan menjadi pilihan yang bagus. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak bisa diremehkan, meskipun mereka tidak sekuat itu secara individual. Wang Yan tidak mengirim mereka ke putaran tim karena pengaturannya untuk Shrek kehilangan putaran tim, dan juga karena dia ingin menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Wang Yan mungkin bahkan tidak mengirim mereka untuk bersaing untuk final hari ini jika bukan karena permohonan tanpa henti Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia ingin melindungi mereka. Dalam 5 tahun, mereka akan menjadi inti dari Shrek Seven Monsters. Semakin mereka mengungkapkan diri mereka sekarang, semakin baik lawan mereka akan mengerti mereka. Selain itu, sekte tubuh sudah melihat Huo Yuhao. Wang Yan tidak ingin mereka mengungkapkan lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Tapi bagaimana mungkin Huo Yuhao dan Wang Dong tidak mau bersaing karena itu? Selain itu, hanya ada 3 permutasi yang mungkin untuk jajaran Shrek. Setelah pertempuran tim, mereka pasti dibutuhkan. Itu sebabnya pengaturan seperti itu muncul. Chapter individu dimulai. Anggota yang bersaing pertama dari setiap tim, silakan masuk ke panggung. Dari Shrek Academy, kami memiliki Susan Shi. Dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, kami memiliki Lian. Susan Shi bahkan tidak menggunakan tangga. Dia melompat ke atas panggung dari ruang tunggu Shrek. Bahkan semua orang dari Shrek merasakan hal yang tidak biasa ketika mereka memandangnya sekarang. Susan Shi sering tertawa dan bercanda dengan normal. Dia entah merecoki Jiang Nanan atau bertengkar dengan Bei Bei. Janji sesekali yang dia tunjukkan juga tidak akan bertahan. Tetapi sekarang, seluruh orangnya tampaknya telah berubah pada saat ini. Dia diam, dingin, dan bahkan memiliki cara yang tak terlukiskan baginya. Cara ini dapat digambarkan sebagai bermartabat, atau dapat disebut sebagai seorang pemimpin. Dia tidak lagi seperti pemuda sekarang. Dia lebih seperti orang dewasa, yang sangat menyendiri dan kompetitif. Melalui pengamatan lebih dekat, orang bisa melihat gelombang gas hitam halus mengalir di sekelilingnya meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya. Bahkan ada riak padat dan lembut yang bergerak dengan sedikit irama di sekitar tubuhnya. Dia memakai tatapan yang dalam yang juga dingin. Seluruh orangnya tampaknya telah menjadi lembah yang dalam yang menyedot orang. Ini adalah Susan Shi dalam kondisi lengkapnya. Dia bukan lagi seorang master jiwa yang mengendalikan perisai Xuan Ming Turtle,
tetapi pengguna dari perisai Xuanwu. Dia memiliki jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di benua itu. Secara kebetulan, lawan Susanshi adalah seorang guru jiwa tipe api. Li Yan awalnya adalah salah satu anggota tim resmi tim Sun Moon. Tetapi peringkatnya di antara 7 anggota tim resmi harus cukup rendah mengingat bagaimana ia bisa digantikan oleh Meng Hongchen dan Xiao Hongchen. Jiwa bela dirinya bukan elemen api murni. Ia memiliki banyak sumber tidak murni dari api dan kotoran yang menyimpang. Dia tidak akan cukup kuat jika dia hanya berkultivasi sebagai guru jiwa. Itu sebabnya dia memilih untuk menjadi insinyur jiwa. Dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya untuk memberi dirinya lebih banyak kekuatan jiwa untuk bertahan dalam pertempuran, tetapi dia bisa menggunakan api menyimpang sendiri untuk melengkapi semua alat jiwanya dengan aura api melalui keterampilan jiwa yang berbeda. Tentu saja, apinya jauh lebih lemah dari nyala api Phoenix Ma Xiao Tao. Tapi dia masih luar biasa untuk menjadi insinyur jiwa kelas 5 sebelum dia berusia 20 tahun. Kedua tatapan mereka melintas seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Tim Sun Moon telah kehilangan 2 anggota mereka. Biasanya, mereka adalah mitra yang dilatih dan ditingkatkan bersama. Li yang dipenuhi dengan kebencian sekarang setelah mereka meninggal. Tapi Susanshi merasa lebih benci dalam hatinya dibandingkan dengan mereka. Ketika dia melihat Jiang Nanan yang tidak sadar, dia digosok dengan cara yang salah, dan dia sekarang hanya punya satu pikiran di benaknya. Dia harus membalas dendam untuk Jiang Nanan dan mengalahkan lawannya. De Heavenvien Douluo tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat agar mereka berdua mundur dengan wajah jelek. Tapi putaran tim yang paling kacau sudah berakhir. Dia percaya bahwa dia memiliki fokus dan energi yang cukup untuk memantau setiap pertukaran gerakan antara kedua tim dalam pertempuran di masa depan. Cocok kan? Mulai. Kedua belah pihak membuat langkah mereka saat Huang Jinsu berteriak. Li Yan melambaikan tangan kanannya ke atas, dan meriam alat jiwa yang tebal mendarat di bahunya. Tanpa melihat, dia menembakkan meriam ke arah Susanshi. Bola api besar tiba-tiba ditembakkan ke arah Susanshi. Bola api membawa serangkaian suara ledakan di udara, mendistorsi udara dimanapun ia lewat. Api menyimpangnya tidak terlalu kuat, tetapi masih sangat kuat ketika alat jiwanya menekan dan memadatkannya. Setelah dia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam alat jiwa, hampir seolah-olah dia telah menciptakan alat jiwa ini sendiri. Dalam kondisi normal, reaksi pertama seseorang terhadap tembakan meriam ini adalah menghindarinya. Setelah kekuatan jiwa Li yang dikompresi, tembakan meriam ini agak ofensif. Pilihan terbaik adalah menghindarinya. Tapi Susanshi tidak menghindar. Dia membuka kakinya lebar-lebar dan tiba-tiba berlari ke arah lawannya. Jiwa bela dirinya juga dilepaskan pada saat yang sama. Jiwa bela diri Susanshi memiliki aura Xuanwu saat dilepaskan. Ini diharapkan oleh Wang Yan dan semua orang dari Shrek setelah Susanshi gelisah karena Jiang Nanan. Ular hijau gelap lain muncul di perisai kura-kura yang bagus dan berat. Mata ular itu merah segar. Gabungan kura-kura dan ular ini adalah penampilan asli seorang Xuanwu. Lingkaran hitam menyebar dari perisai. Susanshi tampak sepenuhnya hitam pada saat ini. Melawan bola api, ia melakukan tindakan yang sangat mendominasi. Dia menyapu perisai Xuanwu dan menggunakan permukaan perisai untuk menyerang bola api. Dalam kondisi normal, kekuatan apapun yang dilepaskan oleh alat jiwa akan menyebabkan dampak setelah bertabrakan dengan sesuatu yang lain. Ini bahkan lebih untuk serangan tipe api seperti ini, namun, apa yang terjadi selanjutnya bertentangan dengan semua yang diketahui semua orang. Ketika Xuanwu Shield Susanshi menghantam bola api, mata ular itu menyala dengan lampu merah. Pada saat yang sama, riak lembut anehnya menutupi bola api. Bola api memang pecah, tapi tertunda sedetik karena riak ini. Tapi detik ini sudah cukup untuk memutuskan banyak hal. Bola api itu mengenai jarak lebih dari 10 meter sebelum meledak. Gelombang kejut yang dihasilkannya tidak bisa mencapai Susanshi. Susanshi terus berlari maju dalam langkah-langkah besar. Ketika jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuanwu, kultivasinya juga meningkat pesat, yang berarti dia juga menjadi lebih cepat. Li yang tidak panik meskipun serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Panggung itu selebar 100 meter. Susanshi tidak bisa berlari ke depan secara instan bahkan jika dia mau. Barel logam mulai muncul di tubuhnya, dan seberkas cahaya yang intens menyala terus-menerus. Bukan hanya ini, tetapi alat jiwa di bahunya berubah menjadi meriam api besar. Meriam api ini tidak ditembakkan ke arah Susanshi secara langsung, tetapi di atasnya. Jaring api besar turun dari langit dan menelan area di depan Susanshi dari atas. Li yang telah menghitung serangan ini sebelumnya.
Jika Susanshi terus meledak ke depan, dia akan dilindungi oleh jaring api ini. Jika dia berhenti, itu akan membeli lebih banyak waktu untuk Lian untuk melepaskan lebih banyak alat jiwa untuk melawannya. Lian sedang menunggu Susanshi untuk menunda dirinya sendiri. Dia tidak bisa bertahan, tetapi ledakannya hebat. Tapi ledakannya itu harus dilepaskan pada waktu yang tepat juga. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Susanshi akan berhenti di jalurnya atau berkeliling web, Susanshi membuat keputusan yang tidak diharapkan siapapun. Dia tidak berhenti, dan terus berlari ke depan. Jaring api menutupi dirinya. Seringai dingin muncul di bibir Lian. Dia yakin bahwa Susanshi tidak menyadari bahwa jaring api ini adalah alat jiwa yang telah dia ciptakan. Jaring api ini akan membatasi lawan seperti sangkar. Namun, semua serangan tipe api bisa menembus jaring api, dan dengan demikian ia dapat terus menyerang lawannya. Ini berarti bahwa Susanshi akan berada dalam masalah besar jika dia mendarat di dalam jaring api. Setidaknya ini yang dipikirkan Lian. Saat api web akan turun dan menelan Susanshi, Suanu Shield Susanshi masih memblokir serangan berbagai alat jiwa Lian, dan dia tidak bisa bertahan melawan apa yang ada di atasnya. Pada saat ini, Susanshi berhenti di jalurnya. Dia bahkan tidak melirik jaring api yang turun dari langit saat dia meletakkan perisai di depan dadanya. Detik berikutnya, Lian melihat dua bintik cahaya merah menyinari Suanu Shield. Setelah itu, dia merasa bahwa ruang telah terdistorsi. Segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti ilusi. Lian juga tidak bisa menggambarkan perasaan ini. Dia sedikit pusing karena ini, dan serangan alat jiwanya juga tampaknya menjadi sangat berantakan dan kacau. Distorsi ini hanya berlangsung sesaat sebelum keadaan normal dipulihkan. Detik berikutnya, Lian terkejut. Itu karena dia menemukan dengan sangat ngeri bahwa dia berada di depan Susanshi dan perisai Suanu. Jaring api itu baru saja mendarat. Kekuatan jiwa hitam yang lebat menyembur dari tubuh Susanshi. Cincin jiwa ketiga dan keempatnya mulai menyala. Keterampilan jiwa ketiga adalah kekuatan dunia bawah misterius, sedangkan keterampilan jiwa keempatnya adalah pemindahan dunia bawah misterius. Namun, semuanya berbeda ketika perisai Suan Ming Turtle berubah menjadi Suanu Shield.